Halo Pak, Mana kabarnya? sehat Pak. Alhamdulillah. Bali aman ya? Muridnya Pak Dharma Yasa ini kayaknya. Oke, perhatikan gambar di bawah. ABC dan ADE adalah segitiga sama sisi yang mempunyai panjang sisi berturut-turut 6 dan 4. Tentukan panjang BE. Oke? Cara nyari panjang BE, karena sama sisi itu sudutnya selalu 60-60, maka kita bisa memperpanjang EA. Kita perpanjang EA. Nah, terus kita tarik garis yang tegak lurus terhadap EA. Nah, ini kita namakan titik D. Kalau ini 60, ini 60, karena sama sisi, maka ini juga 60. Panjang sisinya ini 6 ya. Nah, dengan menggunakan sudut istimewa 30, 60, 90, maka kita peroleh di sini 3 panjangnya. Ini 3 akar 3. Yang ini 4, udah selesai. Tinggal di Pitagoras. BE kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Berarti 49 ditambah 27. Berapa ini? Terus tinggal di akar ya. Sama dengan 76 ya. Berarti BE sama dengan akar dari 76. Bisa disederhanakan. Bisa jadi 2 akar 19. Gampang kan? Gampang lah. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Nomor 6. Misalkan X dan Y adalah bilangan real yang memenuhi ini. Nah, secara kasaran kita bisa nebak bahwa X-nya 0, Y-nya 0. Langsung ketemu ya. X0, Y0. Kalau kita masukkan ke sini 2 kali 0, 0. 1 plus 4 kali 0 kuadrat, 1. Nah, akar 1 kan 1. Yang sebelah kanannya 3Y dan seterusnya itu juga 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga nanti ini 2X plus 3Y kuadrat sama dengan 0. Oke? Ada yang tanyakan? Bagaimana kalau soalnya uraian, Pak? Waduh, lah ini. Penyakit ini jadinya. Tambahi pusing. Ini kan cara cepet-cepetan. Kalau soalnya isian singkat ya langsung diantem X-nya 0, Y-nya 0, langsung ketemu. Nah, kita boleh mengalihkan dengan akar sekawannya dari 2X plus akar 1 plus 4X kuadrat. Jadi 2X min akar 1 plus 4X kuadrat. Kalau kita kalikan sekawannya nanti jadi 4X kuadrat dikurangi 1 plus 4X kuadrat. Dikali 3Y plus akar 1 plus 9Y kuadrat. Sama dengan 2X min akar 1 plus 4X kuadrat. Nah, ini saya coret. Tinggal di sini min 3Y plus akar 1 plus 9Y kuadrat sama dengan 2X min, ini negatif 2X min akar 1 plus 4X kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, analog, kita bisa mengalihkan analog dengan sekawannya dari 3X min 3Y min 1 plus 9Y kuadrat. Maka kita peroleh apa nanti? Min 2X min akar 1 plus 4X kuadrat sama dengan 3Y min akar 1 plus 9Y kuadrat. Nah, kalau kita tambahkan, nanti ini kecoret. Sehingga kita peroleh min 3Y min 2X sama dengan 2X plus 3Y. Dalam hal ini, maka kita peroleh 3X plus 2Y sama dengan 0. Kalau kita pangkatkan 2, otomatis juga 0.
sama dengan 0 juga. Oke, nomor 7 ya. Oh ya, habis ini saya izin sholat dulu ya. Nanti setelah sholat kita lanjutkan kembali. Break sejenak. Sudah makan siang, Mbah Geo? Sudah makan siang? Udah. Ya. Oh. Oke. Perhatikan gambar 2 ini, misalnya luas, misalkan diketahui sudut A siku-siku AB3, BC5, AB3, BC5, terus titik E merupakan titik tengah ya. Jadi kita bisa tentuin ini 3, ini 3, ini 1, ini 5/2, ini 5/2. Ya, anggap aja ini L1, ini L2, ini L3, ini L4. Ya. Nah, untuk nyari L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 itu berarti setengah kalikan 3 kalikan 4 sama dengan 6 ya. 6 cm persegi. Oke. Kita juga bisa nyari L1 tambah L2 ya. L1 tambah L2 sama dengan setengah kalikan 3 kali 3. Berarti 9/2 cm persegi. L2 tambah L3 sudah. Sekarang L1 tambah L2 sudah. Sekarang L2 tambah L3. Tingginya pastikan separuhnya ya, separuh dari AC. Jadi di sini panjangnya pasti 2. Yang di sini sampai sini juga 2 karena titik tengah. Oke. Berarti L2 plus L3 berarti setengah kalikan 3 kali 2 sama dengan 3. Sama dengan 3. Berarti kita butuh apa ini untuk nyari L4? Kita bisa gunakan Menelaus ya. Menelaus. CD DA Menek Laos ini, Menek Laos. CD DA kalikan DF FE kalikan EC CB sama dengan 1. Nah, berarti nanti CDDA itu kan 1/3 CDDA AF FE, bukan, keliru, salah nulis. AF FE EC CB. EC CB berarti 1/2 ya. 1/2 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh AF banding FE itu 6/1. Kita peroleh 6/1. Nah, dengan demikian L2 banding L3 juga 6/1 ya. Ya, L2. Ini sama dengan L2 banding L3. Bukannya sama, Pak? Kenapa?
L2 banding L3 bukannya sama luasnya? L2 banding L3 itu perbandingan alas, AF banding FE. L2. Oh, L2 L3. Oh, Ya. L2 sama L3, Pak. Jawabannya berapa? 14. Hah? 0. Ya, L2 banding L3 itu kan AF banding FE. Nah, dari sini kita substitusi ke sini langsung ketemu ya. Jadi L2-nya bisa kita misalkan 6K, L3-nya bisa kita misalkan K, perbandingannya 6 banding 1, di mana K-nya bilangan positif. Nah, sehingga nanti kalau kita masukkan ke sini, jadi apa ini nanti? 7K sama dengan 3, K-nya ketemu 3/7. Oke, berarti L2-nya ketemu 18/7, L1-nya ketemu 3/7. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, L2 ketemu, L1 ketemu. Ya, L3-nya itu. Nah, berarti L1-nya ketemu. L1-nya berapa? 9/2 kurangi 18/7. Berarti 27/14. L1-nya. Nah, kalau L1 ketemu ya L4 sudah ketemu kan. L4 berarti 6 kurangi 18/7 kurangi 3/7 kurangi 27/14. Nanti ketemu 15/14 sesuai dengan kunci. Oke, break sebentar ya, kita sholat. Oke, kita lanjutkan ya. Istirahatnya sudah. Halo? Dixon? Sudah siap? Udah, Pak. Oke. Ahmad Sauki? Pokok men. Ada pokok men namanya. Nah, jika sebuah bilangan prima bisa dinyatakan dalam K pangkat K plus 1 untuk suatu K bilangan positif, maka bilangan prima tersebut dapat dinyatakan sebagai bilangan prima IMC. Tentukan bilangan prima itu terbesar yang tidak melebihi dari berapa nilai K yang memenuhi. K pangkat K harus kurang dari 2021. K-nya berapa? Kalau 8 sudah nggak memenuhi kan ya? 7 sekarang kita coba. 7 masih memenuhi ya. Berarti K-nya nanti kurang dari 8. Memenuhi. Oke? Jika K-nya genap, jika K-nya ganjil, maksudku ganjil, maka K pangkat K plus 1 sama dengan genap. Nah, dengan demikian, karena bilangan prima, K pangkat K plus 1 bilangan prima, maka kemungkinan yang memenuhi adalah K pangkat K sama dengan 2 ya. K pangkat K sama dengan
plus 1 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh K-nya sama dengan 1. Oke? Jika K genap, karena K kurang dari 8, maka apa? Kemungkinan K-nya ada 2, 4, 6, 8 ya, dan seterusnya. Recording in 2, progress. 4, 6, 8. Ya. Jawaban nggak memenuhi. Oke, kita masukkan sekarang. K sama dengan 2. Maka nanti 2 pangkat 2 plus 1 sama dengan 5. Prima. K sama dengan 4. Maka 4 pangkat 4 plus 1 sama dengan berapa? 257. 253 ya? 257. 4 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 8. 64 kali 128, 12256. 1257 ya. 257. 257 prima enggak? Prima, Pak. Prima ya. Prima. Oke. K sama dengan 6. Maka 6 pangkat 6 plus 1 itu kita bisa ngubah menjadi 6 pangkat 2 dipangkatkan 3 plus 1. Jadi bisa kita faktorkan jadi 6 pangkat 2 plus 1. 6 pangkat 2 pangkatkan 2 plus 6 pangkat 2 plus 1. Yang tengah negatif. Jadi kita pakai pemfaktoran yang X pangkat 3 plus 1. Nanti sama dengan 1 X kuadrat plus ya. X kuadrat min X plus 1. Tuh. Sehingga nanti ini bukan prima. Jadi terbesarnya berapa? 257. Ini jawabannya. Masih memenuhi ya, K-nya kurang dari sama dengan 8 ya. K8 masih memenuhi ternyata. Untuk K sama dengan 8, maka kan 8 pangkat 8 plus 1. Ini kita bisa ngubah menjadi 2 pangkat 8 pangkat 3 plus 1. Jadi sama caranya. 2 pangkat 8 plus 1, ya 2 pangkat 8 pangkat 2 min 2 pangkat 8 plus 1. Ini pasti bukan prima karena kelipatan dari 2 pangkat 8 plus 1. Bukan prima. Berarti nanti terbesarnya adalah 257. Oke. Kita lanjutkan ya. Soal berikutnya adalah soal geometri.
Ada sebuah segitiga sama kaki ABC, AB sama dengan BC. Titik E berada pada perpanjangan sisi AC di mana C-nya berada di antara A dan E, F berada pada ruas garis BE. Jadi AB sama dengan BC. Kalau coretan yang sebelumnya bisa digeser ke atas, belum screenshot. Tolong. AB sama dengan BC, saya kasih tanda. Kan sudah direkod, Mbak. Bisa lihat rekod ulangnya. Nanti saya kirim, Pak. Tenang, Pak. Enggak saya hapus, nanti saya kirim ke grup. Supaya bisa dinikmati bersama pembahasannya. Oke. Nah, AB sama dengan BC kan? Oke, titik E pada perpanjangan AC, di mana C-nya berada di antara A dan E, F pada ruas garis BE, sehingga AC sama dengan CF. Jadi ini sama, AC sama dengan CF sama dengan FE. Nah, sudut BAF 3 alfa. 3 FAE. Seperti dilihat pada gambar. Sudut FAE sama dengan berapa? Alfa. BAF. Nah, pertama, sudut FAE kita misal alfa ya. Nah, maka di sini alfa kan? Alfa di sini juga alfa. Nah, sudut luarnya ini 2 alfa. 2 alfa, ini 2 alfa. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa sudut BAF itu kan 3 FAE, maka ini 3 alfa. Sini juga 3 alfa. Oke. Nah, kita tahu di sini sudutnya BAF itu sama dengan sudut BAC. Sama dengan 4 alfa. Ya. Terus dua sisi sama. FC sama dengan AC. FC sama dengan AC. Terus BC sama dengan BC juga. Dapat disimpulkan kalau BCF sama BAC kongruen ya. Kongruen ya. Dapat disebutkan nggak? Kongruen nggak? Sisi sudut sisi, tapi sudutnya belum tentu sama. Sisinya yang ini sudah sama CF, CB, CA, CB. Sudutnya belum tentu sama, masih dalam satu sudut. Ini. Cara pembuktiannya bisa pakai aturan sinus, tapi untuk SMP belum boleh. Aturan sinus nanti kan BC per sin 4 alfa. Ini CF per sin CBF, BC per sin 4 alfa sama dengan CF sin CBF. Nah, yang satunya nanti BC per sin 4 alfa sama dengan AC per sin ABC. Nah, dari sini kita peroleh BC per CF sama dengan BC per AC. Sama dengan apa nanti? Sin 4 alfa per sin CBF
sudut CBF sama dengan sin 4 alfa per sin sudut AB. Ini coret toh. Nah, sin sudut CBF sama dengan sin sudut ABC. Nah, sin akan sama jika jumlahnya 180, tapi kan nggak mungkin ini ABF segaris, ya toh? ABF tidak mungkin segaris, karena kalau segaris nanti nggak mungkin segitiga nanti. ABF-nya nggak mungkin segitiga. Berarti sudutnya CBF tambah sudut ABC kurang dari 180. Kurang dari 180. Maka akibatnya apa? Sudut CBF haruslah sama dengan sudut AB. Harus sama dengan sudut ABC. X, maka ini X. Nah, 3 sudut sama berarti kongruen. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga CBF. Bisa toh? Dicari nanti nilainya. Berarti ini nanti 4, ini juga sama nanti 4 alfa, di sini 4 alfa. Maka kita bisa hitung dari 4 alfa tambah 4 alfa ditambah alfa sama dengan 180. Nah, 10 alfa sama dengan 180, alfanya 18. Ada yang tanyakan? Kita lanjut. Oke. Berikutnya nomor 10. Tentukan bilangan bulat positif terbesar N sehingga N plus 3 membagi 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah N pangkat 3. Kalau kita nggak tahu rumusnya kan nanti bingung ini. Jadi kita bisa memulai awal saja, kita nggak tahu rumus 1 pangkat 3 tambah N pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa mulai dari ini. X plus 4 pangkat 3 itu, X plus 1 pangkat 3 itu sama dengan berapa? X pangkat 3 plus 4X pangkat 3, bukan 4. 3X kuadrat plus 3X plus 1 ya. Sekarang kalau X-nya 1, berarti nanti 2 pangkat 3 sama dengan jadi tambah 1 pangkat 3 tambah, oh harusnya pangkat 4, kita pakai pangkat 4. Makanya aku tadi kok nulisnya kok pangkat 4. Pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 6X pangkat 2 plus 4X pangkat 1 plus 1. Gini ya. Oke, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4 plus 4 kali 1 pangkat 3, 6 kali 1 kuadrat, 4 kali 1
ditambah 1. Nah, oke. 2 pangkat 3. Kok 2 pangkat 3? 3 pangkat 4 sama dengan 1. 2 pangkat 4 tambah 4 kali 1 pangkat 3, 6 kali 2 pangkat 2 plus 4 kali 2. Ini harusnya 2 tambah 1. Sampai nanti N pangkat 4 sama dengan N-1 pangkat 4 plus 4 kali N-1. N plus 1 aja. N plus 1 pangkat 4 sama dengan N pangkat 4 plus 4 kali N pangkat 3 plus 6 kali N kuadrat plus 4 kali N plus 1. Nah, kita jumlahkan. Nah, sebelumnya kita butuh, yang kita tahu biasanya itu yang 1 plus 2 ini kan, sampai N. Itu kan deret apa? Aritmatika kan, N kali N plus 1 per 2. Yang pangkat 2 kita juga belum tahu, misalnya X plus 1 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, nanti 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus 1. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 plus 3 kali 2 kuadrat plus 3 kali 2 plus 1. Nah, N plus 1 pangkat 3 itu sama dengan apa? N pangkat 3 plus 3 kalikan N kuadrat plus 3 kalikan 2, 3 kali 2, 3 kalikan N plus 1. Kalau kita jumlahkan, nanti kan kecoret. Teleskoping kan. Berarti N plus 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Nah, ini kan ada sebanyak N toh. Berarti N plus 1, saya tulis N plus 1. N plus 1 ditambah 3 kali 1 kuadrat sampai N. Nah, yang di sini itu kan 3 kali 1, 2, 3 sampai N toh. Berarti kita bisa nulis 3 kalikan N kali plus 1 per 2. Ya, yang kita cari adalah ini, yang 1 pangkat ini. Nah, oke. Berarti 3 kali 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai N kuadrat nanti sama dengan apa? N plus 1 pangkat 3 dikurangi N plus 1 dikurangi 3N kali N plus 1 per 2. Gini. Oke? Kita bisa mengeluarkan N plus 1-nya. N plus 1 dikalikan N plus 1 kuadrat min 1 min 3 per 2N. N plus 1 dikalikan 2N kuadrat plus 4N plus 2 min 1 min 3N per 2. Bisa disederhanakan lagi. Nanti N plus 1 ini 2N pangkat 2. Harusnya ini 2 ya. Coret ya. Nah, ini berarti N dikalikan berapa? N dikalikan 2N plus 1. Sehingga nanti kita ketemu 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sampai N pangkat 2. Sama dengan N kalikan N plus 1 kalikan 2N plus 1 per 6. Ya. Oke?
Paham ya ini ya? Cara nyarinya gitu nanti. Tapi biasanya anak-anak Olimpiade sudah hafalan ini. Sudah hafalan di luar kepala. Ya. Ini nanti untuk nyari 1/3 plus 2/3 sampai N/3 sama dengan N kali N plus 1, N kuadrat, N plus 1 kuadrat per 4. Ini nanti. Oke? Dengan cara yang sama dengan seperti ini. Maka kita peroleh ini nanti. Oke? Nah, sekarang kita lanjut fokus ke soal sekarang. Nanti kita punya apa ini? Kalau 1/3 plus 2/3 plus sampai N/3 dibagi dengan N plus 3, ini sama dengan apa? N kuadrat kalikan N plus 1 kuadrat dibagi 4 kali N plus 3. Sama dengan Y, di mana Y-nya bilangan bulat. Ya, karena kan habis membagi, maka hasilnya harus suatu bilangan bulat. Karena itu positif dibagi positif, berarti bilangan bulat positif. Oke, paham ya sampai sini ya? Sekarang kita kalikan. Jadi 4Y sama dengan N/2, N/4, plus 2N/3 plus N kuadrat dibagi dengan N plus 3. Seperti waktu kita SD, kita gunakan porogapit. Ya. Porogapit. Pembagian N/4 plus 2N/3 plus N bagi dengan N plus 3. Porogapitnya gimana? Kita hitung ya. Berarti N/3, N/4 plus 3, N/3. Nah, kita kurangkan. Nanti hasilnya min N/3 plus N/2. Ditambah dengan berapa? Min ya. Min N/2. Berarti min N3 plus, negatif harusnya. Min 3 N kuadrat. Kita kurangkan lagi. 4N/2. Berarti di sini plus 4N. 4N/2 plus 12N. Kita kurangkan min 12N. Yang ini min 12. Jadi sini min 12N, min 36. Sisanya 36. Oke? Sampai sini paham ya? Berarti 4Y sama dengan apa nanti? Pembagi, hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Nanti jadinya gitu. Jadi hasilnya N/3 min N kuadrat plus 4N min 12 ditambah 36 per N plus 3. Ini supaya bulat, maka ini harus apa? Bulat. Berarti N plus 3 membagi 36. Artinya N plus 3 faktor dari 36. Faktor positif aja ya. Positif dari 36. Oke? Nah, karena N-nya di sini dia bilangan bulat positif, berarti N plus 3 harus lebih dari sama dengan 4. Oke ya? Berarti N plus 3-nya berapa aja kemungkinannya? Faktor positif dari 36 dan lebih dari 4. Berarti lebih dari sama dengan 4. Berarti bisa 4, bisa 6, bisa 9, bisa 12, bisa 18, bisa 36. Oke? Maka N-nya
berturut-turut ketemu berapa? 1, terus 3, terus 6, terus 9, 15, sama 33. Oke ya. Dan hasilnya harus kelipatan 4. Nah, itu masalahnya. Hasilnya kelipatan 4. Hasil ini loh. Ini harus kelipatan 4 ini. Setelah kita cek satu-satu, ketemunya nanti N-nya 6 atau 15. Yang memenuhi. Berarti yang terbesar adalah 15. Ada yang tanyakan ini? Enggak ada ya? Sebuah negara IMC lain terdiri dari 8 pulau dan tidak ada satu pun yang saling terhubung. Karena masing-masing warga ingin mengunjungi pulau lain, pemerintah berencana membangun jembatan antar pulau. Namun setiap pulau memiliki gunung berapi yang dapat meletus kapan saja dan dapat menghancurkan pulau itu dan jembatan apapun yang terhubung dengan pulau itu. Pemerintah ingin menjamin setelah letusan seorang warga dari 7 pulau yang tersisa dapat melakukan tur sepanjang pulau dengan yang tersisa mengunjungi setiap pulau yang tersisa tepat 1 kali dan kembali ke pulau asal mereka hanya di akhir tur. Berapa jumlah minimal jembatan yang harus dibangun? Membingungkan. Kalau di kuncinya ketemu 12, kok saya ketemunya 8, kok aneh jadinya. Bikin aja misalnya kayak graf gitu. Jadi titik, 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 ada simpulnya. Kurang 1 ya. Ini kan masih 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, tadi udah bener ya? Tadi udah pas 8 pulau. 8. Pulau 1, pulau 2, pulau 3, pulau 4, pulau 5, pulau 6, pulau 7, pulau 8. Kita coba gini ya. Ini semisal gunung di sini meletus, gunungnya meletusnya bareng-bareng ya, hancur semua berarti. Salah satu mestinya ya. Semisal satu hancur. Berarti kan ini hancur, jembatan ini yang menghubungkan sama pulaunya juga hancur. Masih terhubung. Kalau 2 mau ke 3 juga bisa. Jalur jembatan ini sampai ke 8 bisa. Semua bisa karena terhubung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau 2 yang hancur sama aja toh. Nanti satunya tinggal ini 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3 masih terhubung. Di sini setiap pulau memiliki gunung berapi yang dapat meletus kapan saja dan dapat menghancurkan pulau
dan jembatan apapun yang terhubung dengan pulau itu. Nah, kan jembatannya kalau satu jembatan yang terhubung kan 2 sama 8 kan. Kalau 2 hancur, gimana? Ya, ininya yang hancur ya. Saya gambarkan lagi. Oh, nggak pakai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 2 yang hancur, berarti ini yang hancur. Masih terhubung, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu seterusnya, untuk yang 3 yang hancur, juga masih terhubung. 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, jadi menurutku jawabannya 8. Gimana menurut Pak Husain? Apa saya yang salah mengerti maksud soal? Kalau dikunci 12 kan minimal kan? Dixon gimana? Dixon, menurut Dixon. Kalau 3 yang hancur, yang meletus, maka yang kena yang ini, jembatan ini sama ini. Tapi ini kan masih terhubung. 2, 3, 1 ini kan masih bagus jembatannya. Masih bisa lewat sini. Kalau 2 mau berkunjung ke 1 kan masih bisa. Kunjung ke 8 masih bisa. 7 bisa. Nanti baliknya lagi ya muter lagi. Setelah ke-4 balik lagi, muter lagi lewat jalan yang sama. Oh, tepat sekali. Ya, ini ada kata-kata tepat sekali. Itu yang membuat salah. Tepat sekali dan kembali ke pulau asal. Setiap pulau tepat sekali. Jadi kalau misalnya ini hancur kan nanti baliknya lewat situ lagi, gitu loh. Oke, konstruksinya gimana sekarang? Berarti harus ada jalan kembali kan? Kalau ini ada 8. Kalau ini hancur, ini hancur, berarti kita butuh tanpa kembali berarti ini kan? Ya. Tanpa kembali loh. Betul. Ya kan? Berarti harus nambah 1, 8 tambah 1. Kalau ini ya ini sama ini hancur, berarti kan butuh nambah 1 lagi, gini. Berarti 8 tambah 2, ya 10. Semisal berarti gambarnya nanti gini. Gambar yang awal yang masih belum selesai. Ini masih yang ini sama ini hancur. Jadi gambarnya harus gini. Kalau semisal yang tengah ini yang hancur, kena. Ini yang kena. Ini yang kena. Sama ini juga. Yang sebelah sini kan nggak kena. Yang sebelah sini nggak bisa balik lagi. Gitu kan. Yang sebelah ini nggak bisa balik lagi. Tapi yang ini bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus kita tambahkan di mananya ini. Supaya tersambung.
Oh, ini juga hancur. Ini sama ini, 3 yang hancur ya. Jadi tinggal kayak gini bentuknya. Kayak gini bentuknya. Jadi yang ini masih belum bisa balik lagi. Setelah dia berkunjung di pulau ini dia nggak bisa balik lagi tanpa melewati pulau yang sudah dilaluinya. Apa ini harus dibangun gini? Nambah 1. Nambah 1 ya berarti. Berarti 11 ini, masih 11. Gambarnya gini berarti. Bukan sih. Semisal ini hancur, sama lagi kan ya. Harus ada bangunan di sini. Tapi kita belum ngecek yang bawah. Kalau misal ini yang hancur masih terhubung enggak? Nah, gagal ya kalau kayak gitu ya. Coba konstruksikan lagi gimana ini. Boleh juga tanpa ini untuk mengurangi. Misalkan ini hancur ya, berarti ini hancur. Yang ini hancur. Berarti kita harus menghubungkan ini ke sini. Oke, berarti gambarnya nanti gini. Misal di sini hancur, yang sini hancur. Maka harus ada, ini harus terhubung ke sini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 8 ini. Misal yang ini hancur. Nah, masih terhubung yang ini. Tapi ini nggak bisa pulang.
Misal yang ini hancur, berarti tinggal ini kan. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, algoritmanya mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya Pak ya, karena saya sudah ada jadwal lagi jam 1. Mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita atur lagi Oke, jadwal Pak. pertemuan. Terima kasih, Bang Gio. Oke. Jangan lupa coretannya. Ya, coretan nggak jelas Pak. Oke, saya akhiri dulu. Semoga pertemuan kali ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Karena ilmu yang bermanfaat, pahalanya bisa mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia ya Pak ya. Yeah. Jangan meninggal dulu tapi Pak ya. Saya akhiri Jangan dulu Pak pertemuan meninggal, kali masih ini. butuh. Dan kita bisa Masih bertemu butuh di mengaur-aur. pertemuan berikutnya ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, kalau ada umur panjang ya kita boleh ngopi lagi. Jauh Pak tempatnya. Oke, Assalamualaikum. Kopi sendiri-sendiri Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih partisipasi.